Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa mu'allif wa syarih wa nafa'ana bi ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Faslun fi ahkamid dhihari. Bermula ini itu satu pasal pada menyatakan hukum zihar. Kalau di dalam dibilang kalau zumil kafarah idza sara aidan, seperti wajibnya membayar kafarah apabila jadi ia aidan, itu yang kembali. Berarti ada dendanya apabila ingin bertaubat, menebus kesalahan. Wa huwa minal kabair juga di dalam itu. Dan bermula jana zihar ini sebagian dari dosa-dosa besar. Berdasarkan firman Allah, wa innahum la yaquluna munkaran minal qawli wa zura. Ini artinya surah apa ini? Dan sesungguhnya mereka layakuluna, sungguh berkata oleh mereka akan yang mungkar daripada perkataan wazura, dan zurni bohong. Dan ada ianya itu talak pada masa jahiliyah seperti ilah. Maka berubah ianya syariat akan hukum kepada haram. Ialah merubah sesuatu hukum dari yang halal menjadi haram, dari halal menjadi haram, bisa jadi kafir juga, dosa besar. Balik-balik kan? Zihar, talalah pengertiannya. Kalau berdasarkan ayat lain, wal aslu fi qabla al ijma' walladzina yudhahiruna min nisaihim, dan orang-orang yang menzihar oleh mereka daripada wanita mereka. Ini kisahnya mungkin dalam lain kali kita baca. Wahwa, dan bermula dianya zihar lughatan pada lughah ma'khuzun, itu diambil kan dianya minaz zahri, dari lafaz zahri. Zahri ini punggung. Wa syar'an, dan pada syarak tashbihuz zauji, dan pada syarak itu menyerupakan suami zaujatahu, akan istrinya suami, ghairal baini, selain bain, talak bain, bi unsa, dengan wanita, maksudnya wanita lain, lam takun, yang tidak ada ianya wanita, ianya unsa tadi, hilallahu, itu halal baginya suami. Itu zihar namanya, menyerupakan punggung, atau secara umum terus menyerupakan istri sendiri dengan orang lain. Nah, kalau ada orang lain kan dia apabila digauli haram hukumnya. Istri yang sudah halal dibuat tidak halal begitu ya. Lam takun hilalahu, tidak ada yang perempuan itu halal, dia menjadikan istrinya tidak halal baginya. Ini dosa besarnya. Wadhiharu, dan bermula dihar ayyakula, itu bahwa berkata ianya rajul. Itu bahwa berkata ia seseorang. Depan fa'ilah. Ayyakula rajul, itu bahwa berkatalah laki-laki atau suami, li zaujatihi, bagi istrinya suami, istrinya rijal. Apa dia bilang? Anti alayya, bermula engkau, alayya, di atasku, kadahri ummi, itu sampai seperti punggung ibuku. Apabila dia menggauli ibu kan haram hukumnya. Dia menyamakan zahari istrinya dengan zahari ibunya. Nah ini, padahal zahari istri halal,
Hari ibunya tidak halal karena mahram. Nah, dosa besar nih. Wa khussa zuhra, dan dikhususkan dan khususlah zuhru ini punggung. Kenapa disebutkan punggung aja? Dunal batni masalan, ketiadaan perut akan sebagai contoh. Kenapa dipakai zihar? Kenapa enggak batnun misalnya pakai? Alasannya li'anna dhahra, karena bahwa sesungguhnya punggung maudhi'ur rukubi, itu maudhi tempat, rukubi yang dikendarai atau yang dinaiki atau yang ditunggangi kayak hewan yang dinaiki. Ini ada hubungannya sama itu sama jima nih. Agak vulgar dikit memang. Jadi itu kenapa diistilahkan zihar, karena punggung diambil dari kata zuhuru tadi. Zuhuru itu punggung. Karena dengan punggung itulah, maaf cakap kan gaya beraneka ragam. Kalau udah halal kan nggak apa-apa. Salah satunya ya ini dari punggung, bukan dari punggung di yulijunya. Nah, di dukhulnya itu maksudnya dari gayanya, dari taulah apa yang jelasin lagi lah. Nah, dimasukkan ke dalam itu juga mungkin gayanya. Wazaujatu, dan bermula zaujah, istri. Markubuz zauji, itu tempat naik daripada suami. Markub nih diartiin yang ditunggangi kayak hewan kurang bagus. Tempat naik, tempat tempat yang dilakukan hubungan, kalau bahasanya lebih sopan ya. Macam-macam lah, ibarat suami istri itu ibaratnya banyak. Ada yang mengibaratkan seperti budak dan sayyid. Sayyid ini suami, istri budak. Artinya bukan secara nasab kemuliaan, secara dia harus takdimnya. Lakukan harus nurut sama suami. Ada yang mengistilahkan ya kayak ini, kayak tunggangan ya. Ada yang mengistilahkan kayak padi dan tanam bibit di situ. Kalau berdasarkan ayat Quran, istrimu adalah ladangmu, datangilah atau tanamilah benih yang bagus. Banyak ibarat itu tamsilan. Majaz, ilmu bayan. Ini kalau orang-orang anak-anak dengar bisa nggak terlalu vulgar bagi orang ini, nggak ngerti orang ini. Padi terus Ya. Yang tahu ya, yang nggak tahu ya udah. Faiza, maka apabila qala berkata ianya suami laha baginya istri, zalika akan demikian belakang tadi dijelasin lagi, ai anti alayya ka dhahri ummi, artinya bermula engkau di atasku tersabit seperti punggung ibuku. Dia telah mengatakan yang demikian tadi. Walam yuttabi'uhu bitalaki, dan tidak menyertai ianya suami akannya kaul dari perkataan bitalaki dengan talak, suara aidan niscaya jadi ianya suami aidan itu yang kembali ianya istri, minaz zaujati daripada istrinya, itu yang kembali aja boleh juga, min zaujatihi daripada istrinya si suami. Jadi apabila dia berkata yang seperti tadi tapi dia tidak menyertakan dengan ucapan talak, maka dia bisa kembali, tapi nanti mungkin kena denda ya, dengan bahwa bisa bahasa kita rujuk kembali ya, dengan bahwa diam ia pada satu zaman yang luaslah talak dan tidak mentalak ia beserta tamkin
daripada itma untuk mengeluarkan barang jikalau dan bisa kembali. Kalau talak jatuh talak kan nggak tertalak kayak rujuk gitu, mungkin nanti ada ke depan kafarat. Habis dia bisa kembali, walazimatuhu lagi, dan lazim wajibnya suami hina izin di ketika itu al kafaratu oleh kafarah denda. Dengan gara-gara dihar, tapi jika tidak disertai dengan talak bisa kembali, tapi harus bayar kafarah atau denda. Karena dosa besar, dan dari minal kabair, menghalalkan sesuatu mengharamkan sesuatu yang halal begitu ya. Dia dianggap kembali kepada istrinya, bisa kembali dan kena denda, wajib membayar kafarat. Walazimatuh wahia, dan bermula dianya kafarat muratabatun, itu yang berturut-turut, itu yang ditertibkan bisa juga. Wa zakaral musannifu, yang telah menyebutkan oleh musannif bayana tartibiha, penjelasan tertibnya kafarat, fi qaulihi, pada kaulnya musannif, wal kafaratu, dan bermula kafarat atau denda itaku rakabatin, itu memerdekakan budak mukminah, yang mukmin. Mukminah ini perempuan, sesudah dia mukmin muslimah yang Islam, walau bi islami ahadi abawaiha, walaupun dengan Islam salah seorang abawaiha, daripada kedua orang tuanya si siapa tadi, Rakabah si muslimah tadi. Habis mukmin dia orang Islam, lalu salimah lagi, salimatin, yang selamat minal uyubi, daripada aib, mudirrati, yang memudaratkan, bil amali, dengan amal. Jadi rakabahnya nih harus kayak gini, syaratnya banyak. Mukmin, Islam, dia nggak banyak aib, maksudnya bil amal nih aib. Kalau kita beli dia bisa menyebabkan kerusakan dari segi amalan, dia bisa meracuni kita misalnya. Wal kasbi, dan usaha, nggak lemah dia orangnya, kuat. Nah, budak kan perlu untuk kerja, selamat dari aib, cacat, idraran bayinan, hal apa tuh, akan sebagai bahaya yang jelas, yang dohir, yang wadih, yang jelas. Jangan memerdekakan budak yang seperti itu. Syaratnya jangan sampai budak ini tidak mukmin, tidak Islam, banyak aibnya, baik dari segi amal ataupun perbuatan dia, yang menyebabkan orang lain pun celaka, si pemiliknya loh. Jangan. Yang mana surahnya? Gimana? Fa illam yajid. Fa illam yajidil muzahiru, maka jika tidak yajidi memperdapat muzahiru oleh muzahir. Muzahir nih orang yang melakukan zihar, si suaminya, istilahnya muzahir.
Kalau kemarin kan muli ya, orang yang ilah. Oh, ini mudahir, orang yang mendihar. Maka jika tidak memperdapat oleh si mudahir, orang yang mendihar suami istrinya tadi, raqabatal maskurah, akan budak yang telah disebutkan tadi. Mukmin, Islam, selamat dari aib, baik dari amal dan kasab secara jelas. Caranya kayak mana? Bi'an, surahnya kayak mana? Surah dia tidak memperdapat budak. Bi'an ajaba, dengan ajaza maksudnya. Dengan bahwa lemah ia anha daripadanya budak tadi. Rakabah. Hisan secara rasa atau syar'an. Rasa apa namanya? Secara hasani fisik, dengan bahwa tidak mendapat pada asal, susah ditemukan secara hasan, secara perasaan, masyara'an dan secara syara', tidak ada lagi yang budak misalnya. Maka caranya bagaimana? Fasiyamu syahraini mutatabi'aini. Ini saya maka puasa syahraini 2 bulan mutatabi'aini yang berturut-turut 2 bulan. Kalau tidak sanggup maka puasa 2 bulan berturut-turut. Wa yu'tabaru syahrani, dan diibaratkan akan syahrani, akan 2 bulan, bukan syahrini. Syahrani. Bil hilali, dengan hilal, bukan dengan hisab. Walau nakasa kullun minhuma, walau kuranglah tiap-tiap minhuma daripada keduanya 2 bulan, an salasina yauman, daripada 30 hari. Contoh kayak tempat kita bulan Februari misalnya, kan kurang dari 30. Kalau secara Masehi itu tapi hitungan kan tetap 1 bulan, tapi bilang bulan Februari. Nah, gitu mungkin walaupun kurang nanti. Wa yakunu saumuhuma, dan adalah puasanya 2 bulan tadi, biniyatil kafarati, dengan niat kafarah minal laili, pada malam. Sama kayak puasa Ramadan juga, tapi kafarah harus di malam hari dia, sama kayak Ramadan. Wala yustaratu niyatu, dan tidak disyaratkan akan niat tatabu'i fil asahi, dan tidak disyaratkan akan niat tatabu, berturut-turut, beriring-iring, fil asah, pada pendapat yang kuat. Niatnya tidak perlu asah, cuman niat di malam hari kafarahnya wajib tiap malam. Berarti maksudnya dia tidak perlu meniatkan tiap malam nih aku niat puasa kafarat untuk berturut-turut. Nah, untuk berturut-turut nggak usah bilang, nggak apa-apa. Yang penting dia bilang di malam hari nawaitu, bahasa Indonesia bisa juga, sengaja aku puasa wajib kafarah. Nggak usah bilang turut, nggak apa, untuk mengganti dihar dan sebagainya karena Allah Ta'ala. Nah, itu bisa. Tidak wajib, kalau mau itu bisa juga, tidak disyaratkan. Nggak sanggup juga puasa sebulan aja jebol misalnya kan. Fa illam yastati'i, maka jika tidak sanggup mudahiru oleh mudahir, orang yang dihar, saumas syahraini, akan puasa 2 bulan, aulam yastati', atau tidak mampu ianya, tatabu'ahuma, akan berturut-turut 2 bulan. Fa'it'amu, niscaya maka memberi makan sitina, 60 orang. Kayak tinggal puasa juga. Miskinan, orang-orang miskin, memberi makan 60 orang miskin. Au fakiran, atau fakir.
kullu miskinin bermula tiap-tiap satu orang miskin, au fakirin atau orang fakir, muddun itu satu mud. Untuk memberi makan orang miskin ini ada hikmahnya di dalamnya. Qala ba'duhum, berkata mereka ulama fikih, wal hikmatu fi it'ami sittin. Dan bermula hikmah pada memberi makan 60. Kenapa harus 60 nominalnya? Jumlahnya. Apa enggak 100, 50 atau 30 terus atau 60? 60 kayak 2 bulan. 60 kayak 2 bulan ya? Ya bisa jadi ya. Annallaha ta'ala, bahwa sungguh Allah ta'ala khalaqa Adam, menciptakan ianya Allah akan Nabi Adam alaihissalam, min sittina launan, daripada 60 warna. Bukan 60 dihitung hari rupanya, 60 warna. Ainau'an, 60 macam. Min turab, daripada tanah. Oh, ini di kitab Modakaikul Akhbar dah dibilang. Di kita nih 60 macam tanah nih, elemen-elemen tanah. Tanah sengketa. Ya mungkin bisa jadi ya, sengketa jadi pemarah. Faka'annahu bi'it'i masittin, maka seolah-olahnya hal keadaan dengan memberi makan 60 orang, yastaufi menyempurnakan ianya fi jami'il alwan, pada sekalian warna atau jenis tadi ya. Itu salah satu hikmahnya, kata ba'duhum. Hikmah puasa sama juga seperti itu dibilang. Tahu sedikit alasan kalau ditanya nanti. Jadi satu orang miskin satu mud min jinsil habbi, daripada jenis habbi. Habbi ini adalah biji-bijian. Muharaji fi zakatil fitri, yang dikeluarkan akan dianya biji pada zakat fitrah. Maksudnya beras ya. Habbi ini beras bisa kita bilang kalau tempat kita. Tempat lain yang makanan pokoknya mungkin gandum. Tempat kita yang masyhur beras. Jadi itu 3 cara. Wahina izin, dan di ketika itu fayakunu, maka ada ianya min ghalibi kutin, ada ianya biji-bijian min ghalibi kuti, daripada yang mengerasi atau yang mendominasi ya, bahasa kerennya yang mendominasi atau mendominan, yang kebanyakan. Mana zaman kan yang mengerasi ya. Kuti baladil mukafiri, makanan pokok negeri mukafir. Mukafir ini apa nih? Kuti apa tuh? Kuti ya. Makanan pokok. Kut, makanan pokok. Oh, mukafiri, daripada maka yang mendominasi, negeri mukafiri, negeri yang membayar kafarat. Mukafir ini orang yang membayar kafarat, mukafir istilahnya. Kalau yang dihar tadi kan istilahnya mudahir ya. Kalau mukafir ini orang yang bayar ya dia juga. Nah, cuma istilah dari segi dia kena denda, mukafir namanya. Dari segi dihar, siapa tadi? Mudahir ya. Satu orangnya tuh. Contohnya kayak mana biji-bijian dari negeri orang yang dihar atau kena denda tadi? Ka burrin. Ka seperti burrin gandum. Wa syairin, dan gandum juga, tapi gandum merah atau sagu. Kalau burrin ini gandum terbaik, maksudnya gandum kualitas baik. Kalau syair gandum kualitas rendah. Kalau beras
Mas Bulog. Bulog namanya. Kalau itu beras tani. Beras yang bagus ya, teratai, petani atau apa ya. Pak Lurah, Pak RT mendorong. La dakikin wasawikin. Bukan dakikin, daking ini tepung atau yang halus. Makna dakik halus, maksudnya beras yang dihaluskan, dakik tepung maksudnya. Bukan berupa tepung, wasawikin dan sawik. Sawik ini sagu. Sagu kan bentuknya tepung juga. Iya. Bentuknya harus biji-bijian. Dari ibaratnya tadi harus hubbi ya. Kacang hijau boleh berarti. Biji. Kalau termasuk makanan kut di balat itu Kita di sini beras nggak boleh yang lain berdasarkan hadis. Maksudnya hadis tidak langsung menyebutkan beras, cuman di hadis dibilang kut balat tersebut. Kalau kut di Arab kan kurma. Itulah cerdasnya Imam Syafi'i. Walaupun nanti satu pendapat harus dengan kurma, karena lafadz yang tertulis dari teks hadis kurma. Cuma Imam Syafi'i ini menggali lagi teks di situ, ada hadis lain yang menyatakan bayar zakat dengan kut balat. Kut balat orang kan beda-beda. Imam Syafi'i walaupun nggak ke Indonesia tahu juga ya. Itu Imam Syafi'i, memang kasyaf orang luar biasa lah. Kecerdasan. Di Belanda roti. Roti ya. Tapi bukan biji-bijian tuh masalahnya, nggak bisa lah. Harus hubbi di sini kok ibarat di sini. Apa misalnya gandum bukan biji-bijian lah. Kalau di sini kan contoh gandum yang tidak boleh dakik tepung atau sagu. Wa iza dan apabila ajaza lemahlah mukafir orang yang kena denda tadi, nggak sanggup tiga-tiganya. Waktu bilang gak ada cerita tidak sanggup. Ini itu yang capek. Anil khisalits salati daripada perkara yang 3 tadi. Gak mampu dia daripada 3 tadi. Istaqarratil kafaratu niscaya tetaplah kafarat. Istaqarra, qarra ini tetap. Niscaya tetaplah atau berkewajibanlah fi zimmatihi pada zimmahnya, pada tanggungannya. Jangan mentang-mentang sudah nggak sanggup sama sekali nggak bayar. Bukan kayak gitu konsepnya. Fi zimmatihi pada tanggungannya mukafir tadi ya. Wa iza ini udah paling ringan lagi, keringanan. Enggak sanggup enggak tahu bilang. Fa iza dan apabila kadara mampu ia si mukafir ba'da zalika sesudah demikian ala khaslatin di atas perkara. Mampu dia sesudah demikian. Sanggup dia tebus. Mungkin enggak sanggup sekarang, mungkin nanti ya. Ya, betul. Apabila dia telah sanggup sesudah demikian. Maksudnya udah ada keringanan. Mungkin belum sanggup, cari budak nggak dapat. Yang kedua apa tadi? 2 bulan nggak sanggup. Makanan lah paling harapannya. Tetapi dia sedang mengumpulkan. Mungkin kayak gitu. Jadi tetap menjadi zimmah nih hutang kalau bahasa kita. Hutang bagi dia, tetap wajib bayar. Nggak ada cerita. Fa'alaha maka memperbuat ianya mukafir akannya kafarat, memperbuat misalnya membayar, melaksanakan salah satunya. Walau kadara nih udah lau ghayah kali nih. Walau kadara ala ba'diha, walaupun mampu ianya ala ba'diha di atas sebagiannya kafarat. Satu pun enggak sanggup, yang satu pun enggak bisa. Sebagian pun jadilah. Karena contohnya kamud di ta'amin seperti 1 mud tadi. Au ba'di muddin atau separuh mud bisa juga. Nama yang perlu begah bayu hanafri. Akhrajahu niscaya membayar ianya mukafir akannya denda tadi. Sebagian denda.
Memang kayak gitu dia. Bahkan di zakat fitrah itu kalau nggak salah tunggu di belakang itu ya kan yang tidak mampu membayar fitrah kan, misal satu rumah, misal lah kita bilang 6 orang atau berapa orang satu goni, yang ada dia setengah goni tapi nggak mencukupi semua, itu bayar terus nggak apa-apa. Cuman yang terjadi sekarang kan kalau tidak dibayar diomelin nggak bayar. Ini memang betul nggak ada ya kondisi ya, bukan baju lebaran 55 pasang seorang, bukan itu, memang nggak ada cerita, bukan konsepnya, memang betul-betul susah nih. Yang ada cuma satu genggam atau satu plastik, berikan, wajib tuh berikan sebenarnya. Itu satu plastik itu lepas untuk besok dia berarti. Bukan lepas, dia telah melaksanakan fitrah walaupun sebagian kayak di sini. Walaupun misal dia kasih beras semua tuh dia habis kosong, itu besok nggak ada lagi. Oh nggak bisa, harus ada sedikit. Berarti Bisa juga. Misalnya kira-kira untuk besok pagi lebaran cukup nggak untuk keluarganya? Sisa tuh fitrah. Cuman kan kalau memperbuat orang sekarang kayak gitu, rasanya Allah kritat dan sebagainya, itulah yang salah banyak. Kok kita ngaji betul kali Bang, kata Mak Tuh. Kalau kita udah ngaji itu kita nyalahin orang, padahal bukan nyalahin orang, memang dia salah, kita ingin membenarkan. Ya, Vicky ya, maka harus ngaji tasawuf kadang-kadang. Biar jangan jas orang, nggak tahu sedikit, ini padahal nanti di tasawuf ada pasal menjaga perasaan orang. Kita bilang baik-baik yang pas datangi rumahnya kan, nah gini bicara baik-baik. Kalau kita fikih aja, datang ke rumah bayar, nah, jaga hati orang, akhlak tergores hati orang, dah niatnya menyampaikan, dah malah marah. Itulah. Wala yahillu, dan tidak halal. Tidak halal. Apa yang tidak halal nih? Fa'ilah ke depan nanti itu. Dan tidak halal lah lil mudahiri, bagi orang yang mendihar, wat'uha, oleh mewataknya, ai zaujatihi, artinya mewataknya istrinya si mudahir, allati zahara minha, yang zahara, yang zahir, yang zahara, yang telah ia dihari, zahara nih, allati, yang telah mendihar ia minha, daripadanya, allati misalnya daripadanya istri. Jadi nggak halal bagi dia. Kapan baru halal? Hatta yukaffira, sehingga membayar denda ia atau membayar kafarat ia, bil kafaratil mazkur, dengan kafarat yang telah disebutkan. Ngeri ya. Lagi-lagi penyebabnya adalah mulut. Harus diucapin dulu, dalam hati aja nggak boleh. Apa tuh? Nggak kena deh, misal kena zihar dalam hati aja. Tadi dibilang kaul, nanti pakai lafaz. Sama kayak talak, sama kayak rujuk, sama kayak nikah, semua pakai mulut. Yang bisu salahnya kayak mana? Kemana-mana. Tapi kan segala sesuatu nahkumu, kayak mana tuh kaidah tuh? Nahkumu bid-dawahir, sesungguhnya kami melihat yang dohir. Dalam hati mana ada yang tahu? Makanya akhlak baik, apa yang keluar itulah yang di dalam, kan gitu. Setelah dia suka ini suka dihar, tidak, emang hatinya kurang bagus, akhlaknya kurang, ilmu masih cetek. Nah, banyak ngaji. Jadi itu permasalahan dihar. Jadi dihar itu adalah menyerupakan oleh si suami terhadap punggung, lebih pasnya bukan punggung, seluruh anggota badan. Seluruh anggota badan, dan yang diwatak kan bagian dekat punggung, kan diambil kata punggung tadi. Dan apa namanya, alat untuk gimana bilangnya, bukan alat ya, alat pendukung nih Pak. Pendukungnya adalah di daerah punggung, pakai punggung lah pokoknya, kayak motor kendaraan gitulah.
Maka dipakai istilah dihar oleh ulama fikih ya. Jadi dari segi kalimatnya dia mengatakan bahwasanya engkau itu seperti punggung ibuku. Maka apabila dia tidak menyertakan atau menghubungkan dengan talak, dia bisa kembali, dianggap bisa kembali lagi kepada istrinya, dengan catatan dia wajib membayar kafarat ya. Yang pertama dia harus mencari budak wanita mukmin muslimah yang tidak ada aib yang memudaratkan baik dari amal ataupun usaha dia. Kalau tidak ada berarti baru apa tadi? Puasa. Puasa 2 bulan berturut-turut. Nggak sanggup juga, ya udah nggak usah. Tapi di sini ada berturut-turut ya. Betul-betul betul sehari ulang. Ulang lagi. Habis itu apabila dia tidak mampu berpuasa 2 bulan, maka alternatif ketiga adalah memberi makan 60 orang miskin dengan biji-bijian yang ada dengan kut yang ada di balat itu. Kalau nggak sanggup juga, maka itu tetap menjadi kewajiban dia hingga dia mampu membayar. Walaupun nanti dia bayarnya dengan separuh mud ya. Tetap wajib tuh, tetap ditagih oleh Allah. Dan yang terakhir, bagi laki-laki yang telah mendihar istrinya, maka tidak halal istrinya itu hingga dia membayar kafaratnya. 4 bulan. Wallahu a'lam bishawab.